yang kami nantikan. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan, urapan roh-Mu kiranya turun atas kami juga, supaya kami dapat menangkap dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera, salam persekutuan bagi kita sekaliannya jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, kiranya Tuhan mengasihi kita, Tuhan melimpahi kita dengan segala berkat-Nya. Kita bersyukur buat waktu hari-hari yang Tuhan beri sampai pada kesempatan malam ini di tengah-tengah ibadah kita yang selalu kita tekuni setiap minggunya, ibadah pendalaman Alkitab. Kiranya membawa kita terus kepada pengertian yang lebih dalam akan kebenaran-kebenaran firman Allah, dan terus akan menggiring kita kepada pertumbuhan rohani, kepada kedewasaan penuh sampai mencapai tingkat yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah kekudusan dan kesempurnaan, supaya kita gereja Tuhan kelak ketika Yesus datang betul-betul berada dalam kesiapan di dalam menyambut Dia yang akan datang dalam kebesaran dan kemuliaannya. Kita juga layak bersyukur kalau Tuhan masih melimpahi kita melalui firman-Nya, pengajarannya yang selalu Tuhan berikan bagi kita dalam ibadah pendalaman Alkitab, secara khusus dari kitab Wahyu yang sudah kita ikuti saudara dalam beberapa waktu ini. Ya, kita melihat pembagian kitab Wahyu yang dibagi dalam 3 bagian besar. Baik pasal yang pertama itu bagian pertama, baru pasal yang kedua dan pasal 3 itu bagian yang kedua, lalu dari pasal yang keempat sampai kepada pasal yang terakhir itu bagian yang ketiga. Ya, di mana kepada Rasul Yohanes dalam penglihatan di Pulau Patmos Tuhan menyatakan apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu kita belajar kitab Wahyu ini bukan hanya mempelajari ya saudara untuk mengerti saja, tidak. Ya, kitab Wahyu ini bukan kitab sejarah yang kita baca, yang kita mengerti sejarahnya ataupun ceritanya, tidak. Tetapi melalui kitab Wahyu kiranya kita mengerti apa yang harus kita persiapkan di dalam menyambut kedatangan Tuhan kembali, apa yang harus kita persiapkan untuk kita luput dari segala penghukuman-penghukuman Tuhan yang akan menimpa dunia ini. Saya sudah sampaikan saudara 3 bagian besar rentetan penghukuman yang akan Tuhan ya nyatakan di tengah-tengah dunia ini. 7 dalam bentuk materai, 7 dalam bentuk sangkakala, dan 7 dalam bentuk cawan murka. Sekali lagi kitab Wahyu bukan kitab sejarah, bukan saudara. Ya, kalau kita pelajari Alkitab ini terdiri dari 2 bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu kitab Pentatuk. Kitab Pentatuk itu biasa disebut dengan kitab Musa, dari Kejadian sampai kepada kitab Ulangan. Setelah itu baru disebut kitab sejarah. Ya, kitab sejarah. Ya, saudara, yaitu dimulai daripada Joshua. Ya, dan terus kitab Rut, ya, kitab Hakim-Hakim, ya saudara, sampai kepada kitab Esra, Ester, Nehemia, itu disebut dengan kitab sejarah. Ya, baru dari kitab Ayub, ya, Mazmur, ya, Kidung Agung, Amsal, Pengkhotbah, itu kitab puisi. Setelah itu baru disebut kitab para nabi. Kitab para nabi itu juga terbagi 2 bagian, yaitu nabi-nabi besar dan nabi kecil. Nabi besar itu Yesaya, ya, Yeremia, kitab ratapan juga ditulis oleh Yeremia, ya, kitab Yesekiel, dan juga kitab Daniel. Baru selebihnya dari Hosea sampai Maleaki itu disebut dengan kitab nabi-nabi kecil. Ya, demikian juga dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru terdiri dari 4 Injil, yaitu dari Injil Matius sampai kepada Injil Yohanes. Baru setelah itu kitab sejarah, itulah
kisah para rasul, sejarah permulaan gereja mula-mula. Ya sudah, setelah itu suratan para rasul, mulai dari kitab Roma sampai kepada kitab Yudas, itu suratan para rasul. Baru yang terakhir itu kitab penutup, kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini sebagaimana yang sudah kita pelajari dari Wahyu pasal yang keempat, itu akan berlangsung, akan terjadi sejak Tuhan menyatakannya kepada Yohanes dalam penglihatan di Pulau Patmos itu. Ya, apa yang akan terjadi katanya. Ya, saudara yang terkasih, hal itu dinyatakan oleh Tuhan melalui pewahyuan kepada Rasul Yohanes sekitar abad pertama pada Masehi. Berarti, ya sudah, kitab Wahyu ini sudah berlangsung, sedang berlangsung, dan akan berlangsung. Ya, sudah terjadi, sedang terjadi, dan masih akan terjadi. Apa yang belum tergenapi. Ya, oleh sebab itu tadi saya mengawali, kitab Wahyu bukan suatu kitab sejarah yang kita baca, kita mengerti ceritanya atau alur ceritanya, selesai, tidak. Tetapi kitab Wahyu ini, ya, sudah terjadi sebagian, sedang terjadi sebagian, dan akan terjadi sebagian lagi. Ya. Dan untuk itu kita perlu mengerti, memahami, supaya kita tahu bagaimana kita harus bersikap, apa yang harus kita perbuat, baik dalam menyambut kedatangan Tuhan kembali, baik mempersiapkan diri dalam menghadapi segala sesuatunya, supaya kita mampu berjuang sampai kepada akhirnya. Itu tujuannya kenapa kita mempelajari kitab Wahyu ini. Jadi jangan hanya sekedar mengerti, saudara, memahami alur ceritanya seperti suatu sejarah saja. Jangan. Sangat disayangkan kalau kita tidak mengerti dan tidak tahu apa yang harus kita persiapkan. Sebab ini sedang terjadi dan akan terjadi pada zaman kita ini. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita lebih teliti memperhatikan kebenaran-kebenaran firman Allah. Iya, sudah. Kalau dalam Wahyu pasal yang ke-6, kita sudah mempelajari pembukaan 4 meterai pertama dengan penampilan kuda dan penunggangnya. Ya, meterai yang pertama ketika dibuka, maka tampillah kuda putih dengan penunggangnya. Ya, memakai mahkota, memegang panah, dan bergerak maju. Ketika meterai yang kedua dibuka, tampillah kuda merah padam dengan penunggangnya yang mengambil damai dari bumi dan memegang pedang yang besar. Ketika meterai yang ketiga dibuka, maka tampillah kuda yang hitam dengan penunggangnya memegang timbangan di tangannya. Ya, saya sudah terangkan ini. Kuda yang pertama dan penunggangnya itu berbicara tentang kesesatan. Ya, kesesatan. Ya, saudara yang terkasih, bagaimana kesesatan ini akan bergerak terus, maju, berkembang. Dan Yesus sendiri pun sudah menubuatkan bahwasanya tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Kalau penyesatan terus makin berkembang, apa yang harus kita perbuat? Tentu dampak dari kesesatan itu akan ada. Mungkin kita berkata, oh aku bukan sesat, aku bukan penganut ajaran sesat, aku tidak ikut tersesat. Boleh-boleh saja. Tetapi ingat, dampak kesesatan yang semakin berkembang di tengah-tengah dunia itu memiliki dampak kepada orang percaya, kepada gereja. Itu akan membuat orang-orang percaya, membuat gereja, saudara, makin bingung. Mana yang benar, mana yang sesat. Itu akan membawa dampak
bagi gereja, sehingga gereja pun bisa menjadi suam. Iya, tidak lagi percaya kepada hamba-hamba Tuhan, tidak lagi percaya kepada kebenaran, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Iya, tidak lagi percaya kepada gereja, dan seterusnya. Ada dampaknya. Hal yang kedua, ketika tampil kuda yang kedua, kuda warna merah padam dengan penunggangnya memegang pedang dan mengambil damai dari bumi. Saya sudah terangkan, ini berbicara tentang peperangan, permusuhan, baik antar bangsa, antar kelompok, maupun secara pribadi-pribadi. Ya, damai sejahtera itu diangkat sehingga manusia saling membunuh. Terjadi peperangan, permusuhan. Ya, baru yang ketiga, ketika kuda yang ketiga ini tampil kuda hitam dan penunggangnya memegang timbangan. Ini berbicara tentang kelaparan, krisis ekonomi. Kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang semakin langka, kebutuhan-kebutuhan pokok yang semakin langka, ya semakin sulit. Ya, saudara, ya, ekonomi yang semakin sulit, nanti akan banyak pengangguran, sulit mendapatkan pekerjaan. Ya, saudara. Nah, ini akibatnya. Ya, ini akibatnya. Saudara yang terkasih, peperangan juga bisa mengakibatkan kelaparan ataupun krisis. Iya. Kalau kita melihat di negara-negara lain juga mungkin itu terjadi. Apalagi zaman sekarang ini, apalagi pas di zaman kita ini. Kita mungkin mendengar negara-negara lain, daerah-daerah lain mengalami konflik, ya, sehingga terjadi krisis ekonomi, pengangguran, sulitnya bahan-bahan pokok, kebutuhan-kebutuhan pokok, saudara, sehingga terjadi kelaparan dan terjadilah nanti sakit penyakit. Ya, lalu nanti akan berlanjut kepada meterai yang keempat, yaitu kuda kuning hijau ataupun kelabu. Ya, dan penunggangnya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Ya, kita kembali kepada Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 itu materai yang pertama. Ayat 3 dan ayat 4 itu materai yang kedua. Ayat 5 dan ayat 6 itu materai yang ketiga. Sekarang kita akan lihat ayat 7 dan ayat yang ke-8. Materai yang keempat. Ayat yang ke-7. Iya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, Iya. aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Mari terus. Dan aku melihat Ya. sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Terus. Dan orang yang menunggangnya bernama Maut. Terus. Dan kerajaan maut mengikutinya. Ya, terus. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Ya. Dan dengan kelaparan dan sampar. Terus. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Iya. Saudaraku, ini meterai yang keempat. Ketika dibuka meterai penghukuman yang keempat, ya, maka tampillah seekor kuda kuning hijau. Iya, kalau dalam terjemahan lain bahasa sehari-hari itu dikatakan kelabu atau abu-abu, warna pucat. Ya, dan penunggangnya disebutkan bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepadanya diberikan kuasa atas seperempat dari bumi. Berapa? Berapa? Seperempat dari bumi. Ya, untuk membunuh. Saudara tahu berapa penduduk dunia? Berapa miliar? Sampai sekarang? Gak tahu. Iya. Ini anak-anak sekolah tahu berapa? Bingung juga, gak tahu. Iya.
Tetapi ingat, dikatakan bahwasanya seperempat dari bumi ini ya, akan dibunuh dengan pedang, kelaparan, penyakit ataupun sampar, dan juga binatang-binatang buas yang di bumi. Iya. Saudaraku, perhatikan. Meterai yang pertama adalah kesesatan. Meterai yang kedua adalah peperangan. Dampak daripada peperangan itu sudah mengeri. Iya, itu sudah ngeri. Mungkin Indonesia sampai hari ini oke, aman-aman saja. Walaupun mungkin ada di daerah-daerah lain, ya ada peperangan, ada permusuhan, ya ada tawuran antar geng dan lain sebagainya. Saudara, ya puji Tuhan sampai hari ini bangsa kita masih aman-aman saja. Tetapi banyak negara yang sudah mengalami ya peperangan-peperangan. Ya. Dan dampak daripada peperangan itu sangat besar. Bukan hanya negara yang mengalami peperangan yang berdampak, tetapi juga bangsa-bangsa lain itu ada dampaknya. Ya, baik perekonomian, perdagangan, ya sudah, ya politik dan lain sebagainya. Ini mengalami dampak. Ya, puji Tuhan sampai sekarang ini bangsa kita masih bisa ya teratasi, saudara. Ya, tetapi ke depan kita tidak tahu. Ya, mungkin 2 hari, 1 minggu, sebulan atau tahun depan kita tidak tahu. Ya, bagaimana dampak daripada peperangan ini? Ya. Jadi kalau kita memperhatikan, ya, ketika meterai yang pertama kesesatan, meterai yang kedua itu peperangan, ini dampaknya besar. Ya, baru masuk kepada meterai yang ketiga, yaitu krisis yang mengakibatkan kelaparan. Saya sudah terangkan pada minggu yang lalu, secupa gandum sedinar, 3 cupa jelai itu sedinar. Ya, sudah. Kadangkala bukan soal mahalnya, tetapi sulitnya untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Satu penghukuman saja itu sudah membawa dampak yang besar. Tapi ingat, meterai yang keempat ini sekaligus. Iya, sekaligus. Ada 4 di sini. Yang pertama-tama tadi dengan pedang. Iya, seperempat dari penduduk bumi ini akan dibunuh dengan pedang. Ya, di samping pedang ada kelaparan. Di samping kelaparan ada penyakit, sampar, penyakit menular. Ya, ini biasa satu paket. Kalau ada peperangan terjadi krisis. Kalau sudah terjadi krisis kelaparan, oh ini penyakit di mana-mana. Ya, penyakit di mana-mana. Ya, kalau meterai yang kedua itu peperangan, meterai yang ketiga sudah dihantam dengan krisis dan kelaparan, masuk kepada meterai yang keempat. Ini sekaligus bagaikan satu paket. Ya, ada peperangannya, ya, ada kelaparannya, ada penyakitnya, bahkan juga binatang buas ini memiliki 2 pengertian. Yang pertama, binatang buas ini bisa muncul karena tidak lagi mendapatkan makanan-makanan, tidak lagi memiliki ekosistem yang baik karena terjadi peperangan. Iya, saudara, sehingga merasa terganggu, sehingga manusia pun ya bisa dimangsa. Ya. Tetapi dalam pengertian yang lain, binatang buas ini juga menunjuk kepada manusia yang begitu jahat dan begitu kejam, yang tidak memiliki pri kemanusiaan. Saudara mungkin ingat cerita tentang Hitler yang membunuh sekitar 6 juta lebih ya orang Yahudi yang ada pada masa itu ya di wilayah Jerman. Saudara yang terkasih, binatang buas ini juga bisa menunjuk kepada manusia yang begitu sadis, yang begitu kejam, yang tidak memiliki pri kemanusiaan.
Rasul Paulus pernah mengungkapkan itu kepada jemaat di Korintus. Aku berjuang di Efesus menghadapi binatang buas, demi meyakinkan orang-orang Efesus itu tentang kebangkitan Kristus. Kata Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak berbicara tentang binatang, ya, buas secara jasmani, tetapi ia menunjuk kepada manusia yang sadis, yang jahat, yang kejam, yang tidak memiliki peri kemanusiaan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 dari ayat yang ke-32 ya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Iya. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, Iya. aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Iya. Apakah gunanya hal itu bagiku? Iya. Jika orang mati tidak dibangkitkan, Iya. maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Iya. Jadi binatang buas yang dimaksudkan ya oleh Rasul Paulus di sini bukan singa, bukan beruang, bukan macan tutul, bukan buaya, bukan ular. Tetapi binatang buas yang dimaksudkannya di sini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang kejam, yang sadis, yang tidak memiliki peri kemanusiaan. Ya, sudah lihat pada zaman kita sekarang ini, ya, bagaimana manusia-manusia yang begitu jahat, yang begitu kejam, yang begitu sadis, yang tidak punya peri kemanusiaan. Kadangkala tidak hanya membunuh manusia saja, tetapi dimutilasi. Ada lagi yang bagaikan kanibal, memakan manusia. Ya, saudara yang terkasih, kadangkala kalau kita melihat, kita mendengar berita nyawa manusia itu seperti tidak ada harga, tidak ada nilainya. Apakah tidak memiliki hati nurani? Ya, apakah manusia itu tidak punya perasaan? Ya, sehingga berani dan begitu tega membunuh. Iya, sudah. Bahkan membunuh pasangannya, membunuh orang tuanya, membunuh anaknya, membunuh temannya. Ya, kadang gara-gara makanan, gara-gara uang, gara-gara utang, mampu melakukan dengan begitu sadis. Tidak punya peri kemanusiaan. Iya, jadi pembunuhan yang dilakukan oleh manusia yang jahat, manusia yang kejam, manusia yang sadis, yang tidak punya peri kemanusiaan, ini akan terus makin meningkat. Saudara bayangkan peperangan terjadi, ya, kriminal terjadi, kejahatan seperti ini, kelaparan terjadi, penyakit terjadi, di mana satu paket. Kalau ini terjadi pada zaman kita sekarang ini, mungkin bukan kita pelakunya, tetapi dampaknya. Ya, dampaknya. Ketika Tuhan menghukum dunia ini dengan meterai-meterai penghukuman itu, walaupun mungkin bukan kita yang dihukum, tetapi ingat, dampak dari penghukuman itu kita alami. Maka kita perlu mengerti apa yang harus kita persiapkan supaya kita betul-betul mantap sampai kepada akhirnya. Haleluya. Ya, pada zaman Nabi Elia, Tuhan pernah menghukum. Ya, bahkan umat Tuhan sendiri pun dihukum. Karena pada masa itu umat Tuhan sendiri pun sudah menyembah kepada berhala, kepada Baal. Sudah berpaling dari Tuhan. Lalu Tuhan menghukum dunia. Tuhan datangkan kekeringan. Hujan tidak turun. Berapa lama? Berapa lama? Berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ya. Elia mengalami dampak. Ya. Untuk makanan pun Elia sulit. Syukur ada burung gagak. Untuk minum pun Elia sulit. Karena sungai Kerit pun sudah kering. Ya.
maka dia harus dengar-dengaran kepada petunjuk Tuhan. Ya, andai dia tidak dengar-dengaran kepada petunjuk Tuhan, Elia pun bisa mati. Ketika sungai Kerit sudah kering, burung gagak tidak lagi mengantarkan daging dan roti, Tuhan berkata kepada Elia, pergilah ke Sarfat. Di sana seorang janda akan memenuhi kebutuhan makan minum. Andai Elia tidak dengar-dengaran kepada petunjuk firman Allah, Elia bisa mati konyol. Ya, maka dalam situasi yang sulit pun, situasi yang krisis pun, ketika penghukuman ini, ketika meterai ini dibuka, kita harus tetap selalu dengar-dengaran kepada firman Allah. Amin. Amin. Iya, sudah. Jangan sampai kita kehilangan petunjuk dari firman Allah, supaya kita dapat mengerti apa yang harus kita perbuat, ya, kemana kita harus bergerak, bagaimana kita mendapat pemeliharaan Tuhan. Hanya kita peroleh melalui petunjuk dari firman Allah. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dalam perjalanan. Berkali-kali Tuhan hukum. Berkali-kali Tuhan hukum. Apakah semua orang Israel itu memberontak? Tidak. Ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang setia, ada orang-orang yang taat seperti Kaleb dan Joshua. Tapi apakah mereka mengalami dampak? Mengalami dampak. Miriam saja ketika pernah mengata-ngatai Musa, dihukum Tuhan dengan kusta 7 hari. Ada dampaknya. Apa dampaknya? Bangsa Israel tidak boleh berangkat. Tidak boleh berangkat sebelum Miriam itu sembuh dari kustanya. Jadi perjalanan itu tertahan. Bukan kita yang dihukum Tuhan, orang lain yang dihukum Tuhan, tetapi ada dampaknya. Oleh sebab itu kita perlu mempersiapkan diri. Bicara tentang meterai yang keempat ini bagaikan satu paket penghukuman yang sangat mengerikan. Ya, kembali kepada Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Ketika tampil kuda kuning hijau dan penunggangnya bernama Maut. Perhatikan. Ya, namanya Maut. Ya, dan kerajaan maut mengikutinya. Ya, jadi kerajaan maut itu mengikuti. Apa yang dilakukan penunggang kuda ini? Membunuh 1/4 dari bumi dengan pedang. Peperangan. Ya, artinya begini, sudah. Ya, penunggang kuda ini ya akan mendatangkan peperangan, permusuhan. Ya, maka di daerah-daerah perang, ya, tidak semua orang di situ mati, tidak. Ya, coba daerah perang, ya memang ada yang langsung mati, ada yang kena rudal, ada yang kena tembak, ada yang kena bom, ya dan lain sebagainya. Tetapi tidak semua langsung mati. Ya, yang mati 35.000. Ya. Tetapi yang luka-luka 75.000. Kerajaan maut ini akan berusaha merenggut yang luka-luka itu sampai mati. Bisa ditangkap? Iya. Hari ini mungkin yang mati hanya 10 orang, tapi yang luka-luka 100. Kerajaan maut ini mengikutinya. Maka kerajaan maut ini akan berusaha ya supaya yang 100 yang luka-luka ini mati.
Itu maksudnya. Ya. Jadi penunggang kuda yang bernama maut, tujuannya mendatangkan maut, kematian. Tapi nggak semua mati. Ya, ada yang terluka, ada yang sekarat. Ya, maka diikutilah oleh kerajaan maut. Kerajaan maut ini akan mengejar sampai mati. Demikian juga dengan yang kelaparan. Ada orang yang mati kelaparan, ada orang yang masih hidup tapi kelaparan, mengalami krisis. Maka kerajaan maut ini akan memburunya sampai mati, sampai maut merenggutnya. Demikian juga dengan penyakit. Ya, kan nggak semua orang sakit langsung mati kan? Ya. Tetapi ada orang yang sakit, ada orang yang sekarat. Kerajaan maut itu akan terus berusaha untuk memburu. Itu yang dimaksudkan kerajaan maut mengikuti. Sampai betul-betul kematian itu merenggut 1/4 penduduk dunia ketika meterai yang keempat ini dibuka. Ini masih meterai ya? Ya. Belum cawan murka. Belum sangkakala penghukuman. Tetapi sudah muncul kematian. Kalau kita bicara tentang kematian, jangan langsung takut. Haleluya. Ya, saudara bicara tentang kematian langsung takut. Saya mau sampaikan bahwasanya kematian itu ada 2 macam menurut Alkitab. Ya, yang pertama kematian secara rohani. Baru yang kedua kematian secara jasmani. Bagaimana itu kematian secara rohani? Kematian secara rohani itu artinya tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ya. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Rohnya dengan roh Allah, dengan Roh Kudus, ya, belum menyatu. Itu masih mati. Ya, kalau kitab Efesus pasal 2 ayat 1 dan ayatnya yang kedua mencatat begini, kamu dahulu telah mati oleh sebab pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalam dosa itu karena kamu mengikuti penguasa dunia ini. Ya, kami pun dulu hidup seperti itu, kata Paulus. Dan kami layak untuk dimurkai. Tapi karena kemurahan Allah, kami ditebus, kami diselamatkan. Ini yang disebut dengan kematian secara rohani. Rohnya belum dihidupkan. Tubuhnya ini hidup, jasmaninya tuh ini hidup. Ya sudah, jiwanya bisa berpikir, tetapi rohnya mati, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Iya. Kekristenan itu yang sesungguhnya, ya sudah, ini berbicara tentang roh yang menyatu dengan Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya katakan kepada seorang pemuda kita dan beberapa kami bersama-sama berbicara tentang Tuhan. Ya, karena dalam pandangannya bahwasanya Tuhan itu semua sama, agama itu semua sama. Karena menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Saya katakan bahwasanya kekristenan itu berbeda. Ya, berbeda. Kalau kita hanya percaya Tuhan, percaya Yesus, lalu kita beribadah,
lalu kita melakukan hukum-hukum agama, kita berkorban, memberikan persepuluhan, kita aktif ibadah, kita terlibat pelayanan, ya lagu-lagu kita lagu-lagu rohani, itu namanya agama. Ya, itu namanya agama. Kita percaya Tuhan, lalu kita mentaati hukum-hukum agama, itu namanya agama. Tetapi berbicara tentang kekristenan itu sebenarnya berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Keintiman, keakraban dengan Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan rindu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita percaya Tuhan, percaya Yesus itu adalah juru selamat, puji Tuhan. Lalu kita beribadah, kita tekuni semua ibadah-ibadah kita dari hari Senin sampai kepada Minggu. Ya, lalu kita juga terlibat melayani. Nah, itu kita sedang menjalankan hukum agama. Ya, kita memberikan korban-korban kita, kita memberikan persepuluhan kita. Itu menjalankan hukum agama. Orang Farisi pun lakukan itu. Ya. Yesus datang bukan membawa suatu agama baru, tidak. Ya. Tetapi bagaimana supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, keakraban dengan itu yang Tuhan mau. Ya. Itu saudara. Ya. Maka kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, roh kita ini tidak connect dengan Tuhan, roh kita ini tidak nyatu dengan Tuhan, roh kita ini mati. Itu disebut dengan kematian secara rohani. Perhatikan. Mana tadi? Efesus. Iya, Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, kamu hidup di dalamnya, dalam dosa itu karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya, mengikuti cara dunia. Ya, terus karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ya, yaitu roh-roh setan, roh-roh jahat. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, lalu dilanjutkan ayat 3-nya. Sebenarnya dahulu pun kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi kalau kita lanjutkan ayatnya yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya, yaitu melalui rohnya. Ya, roh Kristus, kuasa kebangkitan itu. Kalau diam di dalam kamu, kalau ada di dalam kamu, maka ia akan membangkitkan tubuhmu yang telah mati oleh karena dosa. Dihidupkan. Iya. Nah, jadi kembali. Kematian itu ada dua. Yang pertama, tadi kematian rohani. Iya. Baru akan berlanjut nanti kepada kematian jasmani ini. Tubuh. Ya, kematian tubuh. Iya. Kalau rohaninya mati, perhatikan. Kalau rohaninya mati, lalu ketika tubuhnya mati, maka tubuh ini kembali kepada tanah. Iya. Kembali kepada tanah. Ya. Lalu rohnya dan jiwanya itu nanti akan masuk ke Hades. Kalau perjanjian lama sebutkan itu Seol. Hades itu alam maut. Ya, di sana dikurung semua. Nanti pada hari yang terakhir itu nanti akan dibangkitkan untuk dihakimi, lalu dilemparkan ke dalam lautan api. Iya. Saudara yang terkasih, ya. Orang-orang yang mati rohnya, rohaninya, lalu mati jasmaninya, itu akan masuk ke Hades.
Kalau saudara ingat cerita Injil Lukas pasal 16, orang yang kaya dengan Lazarus si miskin. Lazarus si miskin adalah orang yang percaya, yang walaupun menderita selama hidupnya, ya, tetapi ketika dia mati, tubuhnya kembali ke tanah, tetapi rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Maka dia ada pada pangkuan Bapak Abraham. Beda dengan orang kaya itu. Orang kaya itu dalam hidupnya dia bersenang-senang, menikmati hidup kekayaannya, sehingga ketika dia mati, dan dia bukan orang percaya, ya, ketika dia mati, tubuhnya kembali ke tanah, sedangkan rohnya itu di Hades, dikurung, ya, dan berada dalam siksa. Ya, jadi ini ada dua macam kematian: kematian rohani, kematian jasmani. Iya. Lalu selanjutnya, kematian ini ada dua tahap. Ya, ada dua tahap. Tahap yang pertama, mati jasmani, baru nanti akan berlanjut kepada kematian kekal. Ya, kematian kekal. Orang kalau sudah mati jasmaninya, selesai secara jasmani. Tapi nanti selanjutnya ada kematian kekal, kematian kedua. Iya. Coba kalau ada peta zamannya, saya minta ditampilkan dulu sebentar. Iya. Ini peta zaman. Saudara yang terkasih, ini hanya sekedar membuka wawasan kita supaya kita lebih mudah untuk mengerti, memahami. Ya, saya tidak katakan jaminan soal waktu, tidak. Ya, tetapi ini untuk membuka wawasan kita supaya kita mengerti bagaimana kita mempersiapkan diri. Amin. Iya, perhatikan. Zaman ini terbagi dalam 3 bagian. Zaman Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kapan zaman Bapa dimulai? Sejak di Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada waktu. Karena waktu itu kekal. Ya, jadi kapan permulaan waktu? Sejak ada dosa. Itulah permulaan waktu. Ya. Saudara harus ingat permulaan waktu ketika ada dosa. Sebelum ada dosa, tidak ada waktu. Tuhan menciptakan kekekalan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, sejak itulah ada waktu. Maka nanti juga selesai dosa diselesaikan, ya, manusia yang berdosa nanti sudah dihukum. Manusia yang benar masuk dalam kekekalan, tidak lagi ada waktu. Itu akan disebutkan dengan kekal. Orang jahat akan kekal di neraka, orang benar dan kudus akan kekal di sorga. Jadi tidak lagi ada waktu. Kapan ada waktu? Ketika ada dosa. Bisa ditangkap ya? Iya. Nah, jadi waktu itu dihitung ketika manusia jatuh dalam dosa. Sejak peristiwa di Taman Eden sampai kepada zaman Abraham, Ishak dipersembahkan di Bukit Moria, itu disebut dengan zaman Allah Bapa atau zaman permulaan. Ya, lalu dari zamannya Ishak dipersembahkan di Bukit Moria, saudara, sampai kepada zamannya Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib, lalu bangkit dan naik ke sorga, itu disebut dengan zaman Allah Anak ataupun zaman pertengahan. Iya. Lalu dari sejak Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta sampai sekarang, itu disebutkan dengan zaman Allah Roh Kudus atau zaman akhir. Iya, saudara yang terkasih, jadi kita sekarang ini berada pada zaman akhir. Iya. Nah, dari sejak zaman manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden sampai kepada zamannya Yesus datang ke dunia ini,
Semua manusia yang mati, apakah dia orang benar, apakah dia orang jahat, semua manusia yang mati itu masuk ke Hades, alam maut. Hanya di alam maut itu ada dua tempat. Tempatnya orang berdosa, tempatnya orang benar. Iya, ada dua tempat, dua ruang. Tempatnya orang berdosa, tempatnya orang benar. Dan itu dikurung. Iya, sudah. Nah, dikurung. Termasuk dulu Abraham, Daud, bahkan juga yang lain-lain, sudah. Ya, Ishak, Yakub, semua itu masuk di sana. Tetapi ketika Yesus mati, lalu dia bangkit dari kematian, maka orang-orang benar yang dikurung di Hades itu dibangkitkan. Ya, Injil Matius. Demikian Matius 27. Iya, Matius 27. Ayat yang ke-50 dimulai. Ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ya. Dan lihatlah, Ya. tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ya, terus. Dan terjadilah gempa. Terjadi gempa bumi, terus. Dan bukit-bukit batu terbelah. Ya. Dan kuburan-kuburan terbuka. Kuburan-kuburan terbuka, terus. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Iya, banyak orang kudus. Selama perjanjian lama ini, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya, pada waktu kapan? Ketika Yesus bangkit. Ya, jadi orang-orang kudus selama perjanjian lama itu dibangkitkan. Terus. Dan sesudah kebangkitan Yesus, Ya. mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus. Ya. Dan menampakkan diri kepada banyak Ya, orang. masuk ke kota kudus, Yerusalem sorgawi. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Pada kapan? Ketika Yesus bangkit. Jadi orang-orang kudus selama perjanjian lama ini itu dibangkitkan, lalu masuk ke kota kudus. Ya, nanti kalau kita kaitkan dengan Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-8, ketika Yesus ya mati, dia turun ke dunia orang mati, setelah itu dia bangkit membawa tawanan-tawanan. Ya, coba dari ayat 7-nya. Efesus pasal 4 dari ayat 7-nya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya. Itulah sebabnya kata Nas. Ya. Tatkala ia naik ke tempat Tatkala Yesus naik ke tempat tinggi, ketika dia diangkat naik ke sorga, terus ia membawa tawanan-tawanan. ya, ia membawa tawanan. Siapa tawanan-tawanan ini? Orang yang selama perjanjian lama ini ada dalam tawanan di Hades. Ya, jadi ketika Yesus bangkit, mereka dibangkitkan. Ketika Yesus naik ke sorga, mereka juga dibawa ke Firdaus bersama-sama dengan Allah. Iya, coba terus. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Iya, memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Haleluya. Bisa diikuti? Amin. Ya, itu selama perjanjian lama. Ya, selama perjanjian lama. Nah, sekarang perjanjian baru. Zaman Allah Roh Kudus. Itu yang disebut dengan akhir zaman. Ya, atau zaman akhir. Di mana kita hidup sekarang ini, kita berada pada akhir dari akhir zaman ini. Ya, saudaraku, orang-orang yang mati selama perjanjian baru ataupun zaman akhir ini, ya, ketika orang benar, orang kudus itu mati, tubuh ini kembali ke tanah. Rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Kan begitu kan? Ya. Baik kalau kita membaca juga dalam kitab Pengkhotbah.
kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Lalu nanti ketika Tuhan datang kembali di awan-awan, ya, maka Tuhan akan membangkitkan orang-orang benar, orang-orang kudusnya. Lalu tubuh, jiwa, dan rohnya itu disatukan. Tetapi bukan lagi dengan tubuh jasmani ini, tetapi dengan tubuh kemuliaan. Itulah nanti disebut dengan kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama itu adalah untuk orang-orang benar. Ya, sekarang saya kutip Wahyu pasal 20 dulu. Wahyu pasal 20. Ya, supaya kita mengerti, ya, seringkali kita berkata kita mati ke surga, tetapi kita tidak mengerti bagaimana prosesnya. Wahyu 20 ayat yang kelima. Ayat pertama saja, ayat pertama. Demikian. Ya, supaya kita mengerti dengan baik. Ya. Kerajaan 1000 tahun. Iya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Ya, terus. Dan suatu rantai besar di tangannya. Ya. Ia menangkap naga si ular tua itu. Menangkap naga si ular tua itu, itulah iblis dan menangkap siapa? Hah? Naga si ular tua Ya, itu. naga si ular tua. Si-nya di belakang, bukan di depan. Jangan dibalik-balik. Iya, naga si ular tua. Iya, jadi si-nya di belakang, naganya di depan. Nah, ini jadi jangan salah, jangan terbalik. Ya, bukan si naga ular tua, bukan. Ya, tetapi naga si ular tua, itulah iblis atau setan. Ya, terus. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Diikat 1000 tahun lamanya. Nanti saya terangkan terus. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Ya, terus. Dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Ya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Ya, terus. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Ya. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu. Ya, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. terus. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya, terus. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Ya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Ya, terus. Yang tidak menyembah binatang itu dan terus. patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. terus. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja. Ya. Bersama-sama dengan Kristus untuk Ya. masa 1000 tahun. Memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun. Terus. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Tidak bangkit. Masa yang 1000 tahun Nah, ini itu. ya, perhatikan. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Siapa ini? Orang-orang yang belum hidup rohnya. Orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang mati dalam dosa, dalam pemberontakan. Ya, orang-orang yang tidak bertobat. Ya, ini belum dibangkitkan. Ya, coba terus. Inilah kebangkitan pertama. Ini kebangkitan pertama, terus. Berbahagia dan kuduslah ia. Siapa? Ya. Yang mendapat bagian dalam kebangkitan Ya, pertama. berbahagia dan kuduslah dia yang bangkit pada kebangkitan pertama. Terus. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ya. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Ya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun. Nah, perhatikan. Dalam ayat 6 itu dikatakan, berbahagia dan kuduslah mereka yang mengalami kebangkitan pada kebangkitan pertama. Iya, lalu yang kedua, ingat. Iya, kematian kedua tidak menimpa mereka. Itu toh? Ya, kematian kedua tidak menimpa mereka. Mereka mengalami kematian pertama, jasmani. Ya, tubuh ini kembali ke tanah.
Tetapi mereka yang percaya, orang-orang benar, orang-orang yang berjuang sampai kepada akhirnya mempertahankan imannya, orang-orang yang hidup dalam kekudusan, orang-orang yang rohnya sudah dihidupkan, mereka nanti akan mengalami kebangkitan pertama. Iya, ketika Tuhan datang kembali, peta zamannya. Iya. Nah, orang-orang yang mati selama perjanjian baru, mati di dalam Tuhan. Istilah kitab Wahyu mencatat istirahat. Haleluya. Iya, istirahat. Tubuh ini kembali kepada debu, tetapi rohnya kembali kepada Allah. Tetapi ketika Tuhan datang nanti kembali di awan-awan permai. Tuhan datang dengan orang-orang kudusnya di awan-awan, yaitu orang-orang yang sudah dihidupkan, sudah dibangkitkan selama perjanjian lama, akan datang bersama-sama dengan Tuhan dan juga para malaikatnya di awan-awan. Lalu orang-orang yang mati selama perjanjian baru ini, yang di dalam Tuhan, mati di dalam Tuhan, akan dibangkitkan. Lalu orang-orang yang masih hidup akan diubahkan dengan waktu yang seketika, lalu bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan. Orang yang dibangkitkan itu, itulah yang disebut dengan kebangkitan pertama. Iya. Setelah itu, maka setan dilemparkan ke jurang maut, diikat selama 1000 tahun, ataupun di Hades. Lalu Tuhan turun bersama dengan orang-orang kudusnya, kembali turun ke bumi ini, untuk membangun satu kerajaan yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Kenapa dikatakan 1000 tahun damai? Karena selama 1000 tahun iblis diikat sehingga tidak menyesatkan. Ya, diikat. Maka orang-orang kudus akan memerintah bersama dengan Tuhan di bumi ini, berkuasa. Tetapi setelah kerajaan 1000 tahun damai ini selesai, maka orang-orang yang mati di luar Tuhan dibangkitkan. Itulah yang disebut dengan kebangkitan kedua. Mereka dibangkitkan untuk dihakimi, lalu dilempar ke dalam lautan api, neraka. Inilah yang disebut dengan kematian kedua. Jasmaninya mati, rohaninya pun di sana akan mati selama-lamanya. Kembali kepada Wahyu pasal 20 ayat 11. Hukuman yang terakhir. Ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, Tahta putih yang besar. duduk di atasnya. Ya, terus. Dari hadapannya lenyaplah bumi, Ya. langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya, tidak ditemukan lagi. Bumi yang jasmani ini tidak ditemukan lagi. Ya, sudah. Ini akan lenyap. Ya. Maka Tuhan akan menghakimi tahta putih, pengadilan terakhir, penghakiman terakhir. Terus. Dan aku melihat orang mati, besar dan kecil, terus berdiri di depan tahta itu. Iya, terus. Lalu dibuka semua kitab terus. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Iya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, terus berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab. Baru dihakimi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Terus. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ya, terus. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ya, terus. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, nanti semua akan menyerahkannya. Yang mati di laut nanti akan diserahkan. Maut dan kerajaan maut nanti akan menyerahkan. Oh, iya, kerajaan maut akan berkata, oh inilah yang mati karena pedang. Inilah yang mati karena kelaparan. Inilah yang mati karena penyakit sampat. Oh, inilah yang mati karena binatang buas. Ini semua diserahkan untuk dihakimi menurut perbuatan masing-masing.
Ya. Jadi kerajaan maut tidak akan menyerahkan semua itu. Ya. Orang-orang yang sudah direkrutnya itu untuk dihakimi oleh Tuhan. Coba terus. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan Dilemparkan api. ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Apa kematian kedua? Lautan api. Lautan api. Kematian pertama jasmani. Kematian kedua lautan api. Ya, itu kematian yang kekal. Maka tadi saya sampaikan ada dua macam kematian, kematian rohani dan kematian jasmani. Rohani kita hidup, jasmani kita mati, suatu waktu kita akan dibangkitkan, dihidupkan kembali. Tapi kalau rohani kita mati, lalu ketika jasmani kita mati, nanti kita dibangkitkan untuk masuk dalam kematian kekal. Perapian neraka. Ya. Maut dan kerajaan maut ini berusaha dengan begitu kuat untuk menyeret orang-orang supaya binasa. Saya selalu menyampaikan misi Tuhan adalah menyelamatkan manusia. Tapi ingat, misi setan adalah menyesatkan dan membinasakan. Dan setan tidak pernah berhenti. Maut tidak pernah berhenti. Dan dia akan bergerak terus. Ya. Kemana penunggang kuda yang bernama maut itu bergerak, maka kerajaan maut pun mengikutinya. Kerajaan maut pun begitu. Ia tidak pernah puas dengan kematian beribu-ribu. Ia tidak pernah puas dengan kematian berjuta-juta. Ia tidak pernah puas dengan kematian bermiliar. Tidak. Ya, tidak pernah puas. Makanya seperti kita Amsal mencatat, seperti dunia orang mati yang tidak pernah berkata puas. Ya. Maut akan terus mengincar, termasuk orang-orang pilihan Tuhan. Saudaraku, ya, perjuangan kita bagaimana supaya kita lolos ya, melewati kesukaran-kesukaran yang akan kita hadapi. Tadi saya mengawali, mungkin sekarang kita masih aman, tetapi ketika peristiwa-peristiwa ini terjadi, dampaknya itu sangat mempengaruhi. Ya. Oleh sebab itu, apa yang harus kita perbuat? Yang pertama-tama tentunya, bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Rasul Petrus menyampaikan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kehancuran segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, jadilah tenang. Jadilah tenang. Bukan tenang-tenang. Ya, bukan santai, bukan. Artinya, dapat menguasai, mengendalikan diri. Supaya kamu dapat berdoa. Jadi intinya ke doa. Ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Iya. Hidup orang Kristen. Iya.
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya. Supaya kamu dapat berdoa. Ya. Kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya. Jadi semuanya di sini yang sangat ditekankan itu, ya, bagaimana supaya kita berhasil dalam doa. Hubungan dengan Tuhan. Ya. Tentu supaya kita bisa berdoa, kalau kita memiliki ketenangan. Hati yang tenang. Hati yang damai. Hati yang sejahtera. Saudara tidak akan bisa berdoa kalau hatimu tidak tenang. Pikiran saja tidak tenang, saudara tidak bisa berdoa. Ya toh? Ya, pikirannya kacau. Saudara tidak bisa doa. Walaupun haleluya, haleluya. Itu haleluya yang hampa, kosong. Iya. Di mezbah yang kosong, api tidak akan turun. Tidak akan turun. Api turun kalau di mezbah itu ada korban. Ada korban. Ya. Kalau mezbah itu kosong, api tidak akan turun. Ya. Tetapi kalau di atas mezbah itu ada korban, baru api turun. Ya. Mungkin kita sering berkata seperti pujian kita. Hidup kita ini adalah mezbah, penyembahan. Ya, tapi kalau tidak ada korban, itu namanya mezbah tanpa korban. Api tidak turun. Ya, Tuhan tidak akan ada. Bisa ditangkap? Ya. Jadi harus ada korban. Kitab Roma pasal 12 mencatat, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu korbannya. Tubuh yang bagaimana? Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Ya. Kalau dikatakan hidup itu tentu ada gerak. Ya. Kita nyanyi aja pun begini. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, gerakkan musuhmu. Tubuhnya saja mati. Ya. Tapi kita berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang itu bukan hidup. Ya. Kalau banyak gerak aku nanti keringatan. Keringatan. Yesus sampai titik-titik darah. Oh, ini baru keringat. Oh, itu masih satu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang baru. Yang kedua, kudus.
Ya, untuk menjaga tubuh yang kudus ini kan harus korban. Ya, harus korban. Saudara tidak akan pernah bisa kudus kalau tanpa korban. Ya, apalagi kalau mau menjaga pikiran yang kudus, ada korban. Belum lagi yang ketiga, berkenan kepada Allah. Bagaimana tubuh yang berkenan? Korban yang berkenan. Wah, kalau kita bicara tentang korban yang berkenan, ya harus betul-betul disembelih. Nah, ini kalau kita belajar lagi kepada tabernakel nanti. Ya, di tabernakel itu korban, saudara, harus betul-betul disembelih, mati. Ya. Arti mati di situ, ya, keinginan dagingnya tidak lagi mempengaruhi. Ya. Itu namanya korban. Ini kan di tabernakel ini. Sebelum korban itu, binatang itu, daging itu dibakar, dia disembelih dulu. Dipastikan betul-betul mati. Ya, jadi mati. Setelah mati baru dibakar, sehingga memberi keharuman. Kalau hidup kita ini mau berkenan, kita harus mati dulu, mati terhadap dunia. Pengaruh dunia, pengaruh kesenangan dunia. Ya, harus betul-betul mati. Ya, saudara di kursi saudara sudah sampai mati? Saudara harus betul-betul sampai mati di kursimu. Nggak lagi dipengaruhi. Nggak pengaruhi tubuh, nggak lagi dipengaruhi dunia. Saya tahu kalau saudara duduk di situ 1 jam itu pasti gelisah. Kalau saudara tidak mati, saudara akan bolak-balik keluar masuk. Ya. Kalau saudara nggak mati, ya, ini masih soal mati. Ya. Ini pendalaman kita kan? Pendalaman kan? Iya, kecuali komsel. Ya, beda kalau komsel beda. Ibadah raya beda. Kita kan pendalaman. Ya. Kita rindu tentu mendalam, bukan hanya sekedar percaya lalu kita beribadah, tidak. Kita rindu mendalam, mengerti kehendak Allah. Ya, Roma 12 ayat 1 itu ayat favorit. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu ayat favorit. Tapi dipahami ndak, mengerti ndak, dialami ndak. Mempersembahkan tubuh itu tidak hanya Tuhan, ku persembahkan tubuhku. Ya, hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku penyembahan. Ku tahu hidupku adalah mesbah. Mesbah tanpa korban, api tidak turun. Ya, tetapi di mesbah itu harus ada korbannya. Ya, kalau hidup kita ini adalah mesbahnya, harus ada korban. Apa yang harus kita korbankan? Keinginan kita. Ya, dimulai dari keinginan dagingnya, kesenangannya. Ya, Yesus kan rela menjadi korban. Ya, bagaikan dia disembelih. Ketika dia disalibkan,
Bahkan sebelum dia disalibkan dia berkata, Bapak, kalau boleh cawan ini biarlah berlalu. Kalau boleh penderitaan ini, salib ini biarlah berlalu. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dia relakan kehendaknya, keinginannya, kesenangannya menjadi korban. Maka kitab Efesus mencatat, ia memberikan suatu korban yang harum dan menyenangkan hati Allah. Iya, jadi setelah disembelih baru dibakar. Ya, ketika dibakarlah baru dia memberi keharuman. Ya. Apalagi kalau korbannya itu yang berlemak, memberi ya, pernah lewat dari rumah makan Batak, pas manggang begitu, memberi ya, seperti kemarin selesai gotong royong ada bakar-bakar. Ya, memberi keharuman setelah dibakar. Kalau belum dibakar tidak harum. Walau sudah korban, sudah disembeli. Ya, tapi harus dibakar. Supaya betul-betul pasti kalau itu sudah mati. Maka harus diuji. Ya. Jangan kita anggap sudah mati padahal masih hidup. Ibu-ibu pernah goreng ikan lele? Sudah dipotong, sudah dibuang bagian dalamnya, ya, kumisnya, pokoknya semua ekornya sudah dipotong-potong, lalu dimasukkan ke belanga penggorengan, masih? Ya, lompat-lompat dia. Ambil tutup, baru ditutup. Ya, kenapa perlu dibakar? Memastikan apakah dia sudah mati. Ketika dia digoreng, memberi keharuman. Ketika dia dibakar, memberi keharuman. Kita pun begitu. Ya, kitanya berkata kita sudah mati dengan dosa. Ya, tetapi ketika diuji, baru ketahuan. Kitanya berkata bahwasanya kita ini sudah mati terhadap uang. Aku kalau kulihat uang banyak, nggak tergiur lagi aku. Kata kita. Ya, aku kalau kulihat makanan yang enak, mie goma, ndak tergiur lagi, ndak seperti dulu. Nah, sekarang ndak lagi. Ali berduti jurna. Ya, harus diuji. Ya, diletakkan di situ, jangan dilihat. Ya, tapi tandai kalau berkurang. Ya, karena adanya orang kalau di depan orang lain agak gengsi dia. Ya, udah aku batasi semua. Tapi ketika dia sendiri putus. Itu belum teruji, belum dibakar itu. Itu contoh saja. Ya, jadi kitanya berkata kita ini rohani. Kitanya berkata kita ini sudah mati terhadap dosa. Kitanya berkata bahwasanya kita ini sudah benar hidup kita. Tetapi ketika diuji oleh Tuhan, di situ baru terlihat. Ya, maka seperti mezbah ini, domba atau lembu itu, daging itu tidak hanya disembeli, tidak hanya dipotong-potong lalu ditaruh di atasnya, tidak. Tapi dibakar. Baru dia memberi keharuman. Hidup kita pun begitu. Ya, kita ini tidak hanya dilukai, tidak hanya disakiti, tidak hanya didisiplin, tidak hanya dibentuk, tidak hanya diproses, tidak, tapi diuji. Seringkali kita menganggap kita sudah lolos dari proses.
Seringkali kita menganggap bahwasanya kita sudah mati dengan dosa, sudah mati dengan dunia, sudah mati dengan uang, sudah mati dengan tawaran-tawaran, sudah mati dengan pujian. Tapi ketika diuji, di situ baru terlihat. Kita merasa diri kita orang benar, orang rohani. Kita menganggap kita orang yang beribadah. Tapi ingat, ketika Tuhan tampilkan nanti meterai yang pertama, meterai yang kedua, meterai yang ketiga, meterai yang keempat, yang Tuhan hukum dunia, tapi dampaknya kepada orang-orang percaya, dampaknya kepada gereja. Apa tujuan Tuhan? Menguji. Ya, menguji. Apakah kita masih bisa tetap tenang melakukan doa kita, menyembah Tuhan? Apakah kita masih bisa tetap tenang mengasihi Tuhan? Diuji. Maka tadi 1 Petrus pasal 4 mencatat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadilah, kuasailah dirimu dalam segala hal supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi ayat 7. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya. Supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Terus. Tetapi yang terutama, ya, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya, terus. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, terus. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ya, terus. Layanilah seorang akan yang lain. Ya. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Ya. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, sampai kepada ayat 11. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan di situ. Yang pertama-tama tadi, ayatnya yang ke-7, kita harus tetap mantap dalam doa persekutuan kita kepada Tuhan. Amin. Supaya kita bisa tetap menjaga keutuhan persekutuan kita dengan Tuhan. Kuasai dirimu, jadilah tenang. Artinya kendalikan hidupmu, kendalikan pikiranmu, kendalikan hatimu, kendalikan tubuhmu dengan segala hawa nafsunya, supaya kita dapat berdoa. Haleluya. Lalu ayatnya yang ke-8 sampai kepada ayatnya yang ke-9 ya. Ya. Ayat 8 sampai kepada ayat 9 ini mengingatkan kita supaya kita juga tetap menjaga keutuhan kasih kita, cinta kita. Mengasihi. Ya, orang yang mengasihi sampai kepada kesudahannya, itu yang akan bertahan nanti. Iya, sudah sampai Maranatha. Lalu ayatnya yang ke-10 sampai kepada ayat 11 supaya tetap melayani. Jangan lepaskan pelayananmu, jangan tinggalkan pelayananmu, jangan sampai hilang gairah semangat melayanimu. Ya, tetapi tetaplah melayani. Amin. Tapi ingat ayatnya yang ke-10 ini bicara tentang pelayanan. Ya, tentang kasih karunia. Kita ini disebutkan sebagai pengurus. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Kita ini disebutkan sebagai pengurus. Ingat ya, pengurus, bukan pemilik. Ya, bukan pemilik. Kalaupun kita memiliki karunia, kita itu adalah pengurus, bukan pemilik. Ya, ini bahayanya. Kadangkala orang merasa pemilik. Aku memiliki karunia bisa menyembuhkan. Aku memiliki karunia bisa melihat hikmat, pengetahuan dan lain sebagainya. Kita bukan pemilik, tetapi kita pengurus. Kalau pengurus, kapanpun bisa diganti. Kalau pemilik, tidak bisa diganti. Ya, sadari kita ini pengurus. Saya pengurus, saudara pengurus. Kapanpun Tuhan mau, kita bisa diganti. Maka hargai kasih karunia yang Tuhan beri. Jangan menganggap saudara pemilik.
Jangan menganggap mimbar ini milikmu. Jangan anggap musik ini milikmu. Jangan anggap mikrofon ini milikmu. Tidak. Jangan anggap pelayanan yang lain itu milikmu. Tidak. Jangan anggap karunia ini milikmu. Tidak. Kita ini pengurus. Tuhan bisa ganti kapanpun dia mau. Sebab dialah pemiliknya. Tetapi selama kita dipercayakan, jadilah pengurus yang baik. Layanilah Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain dengan baik. Supaya Tuhan dipermuliakan. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Tuhan memberkati kita. Haleluya.